Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Ma'asyiral hadirin jamaah peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah saatnya kita dengarkan tausiah yang kedua yang dalam kesempatan kali ini kita mohonkan kepada Al-Habib Al-Mahbub Habib Muhammad Nagib bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mathalul a'la. Ahmaduhu ala ma dhahara min ni'amihi wa khafa. Ashhadu an la ilaha illallah syahadata man dafa'a an rabbihi syubuhati wan nafa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa wa safiyuhul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi masabihid duja wa nujumil ula. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي ومن أراد أن يكون حبيبا فليكثر الصلاة على الحبيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوشك أن تداعى بكم الأمم كما تداعى الأقلة إلى قسعتها. فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزئن الله المحبة من قلوب عدوكم ولا يغذفن الله في قلوبكم الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ فقال حب المتاع وكراهية الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul muhtaramin, saudara-saudara sekalian, para habaib, para alim, para ulama, jamaatil hujjaj, para tuan-tuan haji, tokoh masyarakat, para sesepuh dan wini sepuh, santriawan, santriawati, pemuda dan pemudi, mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Di antaranya yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Faqih Madrais Mata'anallah bidul hayatih
Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, beserta menantu beliau yaitu Al-Ustadz Iman juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga di sini banyak para ustadz, di antaranya yaitu Al-Ustadz Nimin Syu'eb dan juga Al-Ustadz Khairuddin, Al-Ustadz Subarkah, dan juga Haji Kardi, Al-Ustadz Muhammad Yasin, Al-Ustadz Nasruddin, Al-Ustadz Hasan Basri, dan juga yang merangkap MC pada malam hari ini Al-Ustadz Zikri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus kepada Ketua DKM saya haturkan salam hormat dan salam ta'zim, yaitu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syahroni. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan kepada para habaib yang begitu banyak pula hadir pada malam hari ini, di antaranya Al-Habib Umar Al-Haddad, Al-Habib Fuad bin Amin Al-Bahar, Al-Habib Fauzi Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau-beliau ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya tak lupa kepada wasilah saya yang menghubungi saya, yang datang ke tempat saya Tambun Selatan, yaitu Bapak Endang. Mudah-mudahan Bapak Endang Allah berikan sehat walafiat, beserta panitia juga yang datang ke tempat saya. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha memberi rizki terhadap hambanya, Tuhan yang maha esa dan maha tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita taatin semua perintahnya. Walaupun kadang masih banyak di antara kita yang ragu akan kebesaran Allah, tidak yakin atas ketentuan rezeki datangnya dari Allah, menyekutukan Allah, menganggap remeh dan enteng perintahnya Allah. Namun itu semua sedikit pun tidak mengurangi maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta seiring salam tak lupa kepada junjungan baginda Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga para tabi dan tabi'in, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengaku kangen dengan Rasulullah, yang pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, kedua bola mata kita diizinkan oleh Allah memandang wajah Nabi Muhammad. Kita semua yang hadir pada malam hari ini diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, diaku sebagai umatnya Rasulullah, mendapat telaganya Rasulullah. Keyakinan yang pasti insya Allah yang hadir pada malam hari ini, walaupun sudah mulai lapar, mulai ngantuk, mulai kesemutan, mulai blonjor, masuk sorga bareng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Terusin perut saya udah lapar banget sebenarnya. Bener, udah berapa flyover saya jalan gitu. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini gak ada yang sia-sia, tetap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berulang kali saya bilang kita sudah ribuan kali hadir di tempat maulid, hadir di tempat di mana disebutkan namanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh salah satu ulama, min alamati sidqil mahabbah, daripada tanda di antara tanda bukti
buktinya cinta seseorang itu paling rendah banget al-ittiba. Halo, hadir kan semuanya nih? Tahan dulu kesemutannya ya. Emang kok tempat maulid begini bawaannya kagak betah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Belonjor salah, nyender kali diangkat kaki sebelah kanan kali salah juga masih, diangkat lagi yang sebelah kiri masih salah. Tapi nanti kalau panitia sudah bilang alhamdulillah selesai sudah acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Udah tuh ngomong paling banyak anu, betul atau tidak? Makan dah meringgegares. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling gampang banget nyiriin orang kalau emang bener cinta. Paling gampang banget nyiriin, ngebuktiin cinta tersebut adalah apa? Al-ittiba, ngikutin apa yang Nabi seneng lakuin, apa yang Nabi gak seneng tinggalin. Itu paling gampang banget ngebuktiin cinta seseorang, apalagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun peringatan maulid seperti ini tujuannya apa? Satu, meningkatkan akhlakul karimah, dan yang kedua adalah mendekatkan diri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana acara maulid intinya itu. Kalau kita mengadain peringatan maulid, dengar bagaimana kisah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita dengar baca maulid Simtud Duror, itu di awal kalimat, di awal fasal dikatakan oleh beliau Habib Ali Al-Habsyi, Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlil wara mantiqan wa asdaq. Ada nggak tuh? Ahlal wara mantiqan wa asdaq. Di sini menggunakan isim tafdhil, artinya sangat-sangat manis baginda Muhammad ketika berbicara, wa asdak, dan hatinya jujur. Ini Pak, akhlak Nabi satu aja kita ambil. Kali kalau yang ini mah berat. Saya mau tanya, kita nih pulang maulid ngaku cinta Nabi, ngaku kepengen dapat syafaat Nabi, kadang-kadang pulang maulid nyampe ke rumah masuk kamar mandi aja masih pakai kaki kanan, betul atau tidak? Itu hal yang sepele, tiap hari nggak pakai modal, kagak pakai modal beli lagi, kamar mandi udah ada. Ini di rumahnya ada kamar mandi kan masing-masing nih, ada kamar mandinya kan masing-masing di rumahnya. Masuk kamar mandi sunnah Nabi pakai apa? Kaki ke? Udah tahu semua saya yakin. Tapi kayaknya berat banget tuh, sering banget. Dan gak sedikit orang tua yang negor anak dan istrinya hal sepele macam ini. Contoh lagi apa? Ini malam ini saya bahas tentang makan aja dah. Tentang makan ya. Udah pada lapar kan? Udah pada lapar belum? Kata Nabi, makanan yang paling bagus mimaka surat fihil aidi. Kata Nabi, makanan yang paling bagus ialah ketika tangannya banyak. Maksudnya apa? Makannya bareng-bareng. Ya. Itu akhlak-akhlak Nabi tuh yang model begitu tuh. Makan banyak tangan, modelnya bagaimana? Kalau kita makan masaknya banyak, minimal banget ajak teman kita makan ke rumah kalau lagi masaknya banyak. Ini kadang-kadang bini kita ini perempuan bikin status doang, alhamdulillah selesai sudah mecak hari ini, dibikin di status. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Alhamdulillah selesai sudah goreng jengkol sama sayur asem, dibikin di status. Lakinya udah mau nyuap, lakinya udah mau makan. Ntar dulu bang, bentar saya foto dulu. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Daripada tanda bagusnya iman seorang atau Islamnya seorang, dia ninggalin hal-hal yang kagak penting buat dia. Ini kadang-kadang semuanya dibikin status. Bini lagi pilek, semoga kamu cepat sembuh ya sayang. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Jangan kebangatan lebay jadi umat Nabi, enak banget saya dengernya. Betul atau tidak? Yang biasa-biasa aja. Kita kalau mau lebay nih minimal urusan sama Nabi, lebay nggak apa-apa. Ini kadang-kadang maaf, urusan agama kagak lebay, giliran urusan yang kayak begitu-begituan dilebay-lebayin. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Makanya nggak heran Nabi jauh sudah mengatakan yushiku antada abikumul umam. Kata Nabi, aku khawatir antada abikumul umam kama tadaa al-aqilla ila kisatiha. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman di mana umatku umpama makanan sisa di piring di pinggiran tuh. Kita kalau makan kagak habis, ada lauk yang kagak nafsu kan kita pinggirin tuh. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman di mana umatku seperti itu tuh. Sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu ya Rasulullah? Apa karena jumlah saat itu orang Islam sedikit? Apa kata Nabi? Bal antum katsirun. Kata Nabi, enggak, di saat itu umat Islam banyak. Banyak banget umat Islam. Semuanya serba ada. Zaman sekarang bank aja ada bank syariah, betul atau tidak? Islam banget kelihatannya. Semuanya serba Islam. Tapi apa kata Rasulullah? Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi nanti engkau itu umat Islam bagaimana buih di lautan. Gampang hancurnya, gampang digrogotin. Padahal ulama, kiai, guru, habaib udah ngasih rambu-rambu, awas, jangan ke sana. Masih ngelawan juga. Gampang itu Pak, itu kan dulu. Itu kan kalau kata orang dulu, zaman sekarang mah kagak. Kagak pernah ngerti, kagak pernah ngendahin ucapan ulama. Akhirnya apa? Gampang digrogotin, gampang terpengaruh dengan orang-orang non-muslim. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, man taghayyar zayyuh taghayyarat siratuh. Siapa orang yang sudah penampilannya berubah, maka mau enggak mau kelakuannya juga bakal berubah. Contoh, zaman sekarang banyak perempuan wadon palanya bener banget dibungkus, ada nggak tuh? Palanya bener banget dibungkus, pakai abaya, tapi bajunya ngetat, ada nggak tuh gitu tuh? Kempolannya kebentuk, tahu kempol? Ini mic ehonya gede banget dah kayaknya dah. Tahu kempolan, bentuk badannya ke apa namanya kelihatan. Bahkan kalau naik motor nyemplak itu kaosnya ngangkat. Pernah nggak ngeliat begitu Pak? Di jalanan tuh. Ini yang wadon model begini, palanya masuk surga, pantatnya masuk neraka nih. Jaga nih perempuan nih. Ya, jelas ini. Yushiku antada abikumul umam. Kita udah ngendahin lagi. Ah, itu mah dulu, sekarang kan zaman modern. Hati-hati Pak. Zaman modern tuh gak ya kayak gimana? Yang ketika kita mati, anak kita nggak baca Waqiah, nggak baca Ar-Rahman, kita disetelin MP3. Mending kalau nyetelnya lagunya udah di-download, kadang-kadang masih nyetel di YouTube, udah gitu kadang-kadang iklan Shopee. Betul atau tidak? Na'udzubillah min. Makanya kalau ada peringatan Maulid begini nih, niatin, ya Allah ya Rob, saya hadir peringatan Maulid. Tolong ya Allah tegur hati saya yang saya nggak pernah kenal tangisan malam hari, ya Allah. Tegur hati saya ya Allah. Hidupin lagi hati saya ini ya Allah. Ampunin dosa kesalahan saya. Ampunin dosa-dosa orang tua saya ya Allah.
Ziarah juga ke makam wali begitu. Ini kadang-kadang ziarah kagak manjur pindah. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Amalan di mana aja dimintain. Asal ketemu kiai minta amalan apa biar pedagangan laris. Asal ketemu Habib doa minta amalan apa biar gampang dapat kerja. Amalan dikumpulin banyak banget, sembahyang kagak apa kagak. Apa dia bilang amalan kagak manjur? Elunya geblek ya kagak. Betul atau tidak? Kadang-kadang amalannya disalahin. Ziarah lagi ke makam wali. Wah, wali ini mah kurang manjur, pindah sono. Ngaji lagi sama guru. Ngaji sama guru ini nih. Ah, guru ini mah kurang keren. Ngaji sono aja dah. Ntar di sono kagak betah, pindah lagi. Ampe mati orang begini kagak bakal berkah. Paham ini? Ampe mati mau bakal berkah. Makanya kalau urusan akhirat jangan selalu dikait-kaitin sama dunia. Kali ziarah biar kaya, jangan. Ntar kagak kaya, kita ngedumel ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Guthaun ka guthai sel, makanya gampang dibohong-bohongin. Gampang dibohong-bohongin. Giliran ada tukang minta-minta, badannya seger, minta duit kagak dibagi. Jangan, masih gagah pakai minta-minta. Giliran ada tukang minta-minta, tukang pengemis, kakinya pakai kentang, makin obat merah, jalannya dipincang-pincangin, baru Nabi Khidir tuh, Nabi Khidir. Ada gak yang gitu tuh? Tolol. Betul atau tidak? Gampang dibohong-bohongin. Makanya umat Nabi sekarang gampang banget dipengaruhin. Asbab apa tadi? Tadi tuh Nabi udah jauh-jauh waktu. Kadang-kadang ada yang peringatan maulid. Saya sering banget hadir peringatan maulid di mana-mana. Bentar yang lucu dikit ya. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Ntar kasih yang lucu dikit, anu. Zaman sekarang banyak terbalik, yang tontonan dijadiin tuntunan, yang tuntunan dijadiin tonton. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Ngelihat artis, oh artis begini nih modelnya nih, ulang tahun, pakai gaya-gaya artis tuh, ngikutin artis anu, ngikutin lagu bule, ngikutin lagu Belanda. Kalau orang bule lagunya kayak begitu pantas aja, nyarapnya pakai roti. Nah, kalau orang Bulak Tinggi pakai apa nyarapnya? Tebang nyarap nasi uduk harga 7.000, banyakan sambal sama nasi. Betul atau tidak? Udah gitu punya anak namanya Angel, Paul. Yang laki-laki nama dia Bram. Kasih nama yang bagus-bagus, datengin guru, datengin kiai, guru, ustadz. Alhamdulillah bini saya udah lahiran nih. Kira-kira kasih nama siapa ini yang bagus, laki-laki? Dikasih nama. Ngerapet ke ulama. Dalam hadis lain Nabi bilang apa ya? Al-anun nas wa akhda'un nas wa adlamun nas alladzi lam yatasil billah. Kata Nabi, orang yang paling dilaknat sama Allah, orang yang paling merosot moralnya di hadapan Allah, dan orang yang paling zalim di hadapan Allah, alladzi lam yattasil billah, orang yang enggak pernah bersambung dengan Allah. Walam yattasil bi, orang yang enggak pernah bersambung dengan aku, kata baginda Muhammad. Walam yattasil bil ulama, dan dia juga orang-orang terlaknat, termasuk orang-orang yang jauh daripada ulama. Na'udzubillah min. Kata Nabi, walayanzi annallah fi qulubi walayanzi annallah al-mahabba fi qulubi aduwikum. Nanti kalau udah tiba masanya seperti itu, kata Nabi, umatku lah bagaikan buih di mana lautan. Kata Nabi apa? Nanti Allah cabut yang namanya kewibawaan di hadapan musuh-musuh Islam. Berapa banyak sekarang orang-orang Cina berani ngomel-ngomelin Pak Haji, betul atau tidak? Berapa banyak sekarang encek pada kurang ajar sama masjid. Berapa banyak kadang-kadang orang di luar Islam menghina Al-Quran. Na'udzubillah min. Karena apa? Kita nggak mau bersatu, rame doang kelihatannya. Betul atau tidak? Kagak pernah kompak satu sama lain.
Kadang-kadang tebang masalah centong doang, sampai ngomong sampai kiamat gua kagak tanya lu. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Sampai kiamat gua kagak injek rumah lu lah, orang udah kiamat mau ngapain? Betul atau tidak? Ini kadang-kadang masalah sepele aja dibesar-besarin. Hakada, gampang terpengaruh kita nih umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Allah cabut tuh wibawa di hadapan umat non muslim. Wala yaghzifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan tanamkan di hati umatku pada saat itu penyakit yang namanya wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu yang namanya penyakit wahan? Nabi bilang, "Hubbul jah wa karahiyatul maut." Dalam riwayat Nabi mengatakan hubbul mata wa karahiyatul maut. Cinta banget sama yang namanya jabatan, cinta banget sama yang namanya harta. Wa yakrahunal maut, dan dia benci atau tidak lagi mengingat yang namanya kematian. Di saat itu rontok haibahnya kewibawaan umat Islam. Padahal kalau kita baca sejarah-sejarah Islam, itu di saat Sayyidina Khalid ibnul Walid ditakut-takutin sama Raja Persia. Di saat itu dibilang, "Wahai Khalid, jaga umat Islam, hati-hati. Kita punya pasukan perang, bala tentara yang hebat, perlengkapan yang kuat. Jangan macam-macam umat Islam berani nyerang-nyerang Persia. Udah sekuat apa emang umat Islam?" Sayyidina Khalid menjawab surat begitu tegas. Beliau bilang, "Ji'tukum biqaumin tuhibbunal maut kama antum tuhibbunal hayah." Kami datang membawa pasukan muslim mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini prinsip umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsipnya Nabi Muhammad. Zaman sekarang enggak, Pak. Ini pengalaman saya. Kita kalau pergi umroh, pergi haji, kemanapun, keluar negeri, kemanapun, kita kalau pakai pakaian muslim, semua orang hormat, santun. Pengalaman saya berangkat dari Indonesia sampai ke Sri Lanka, ke Hadramut, itu semua orang hormat karena kita pakai pakaian gamis, menghargai umat-umat Islam. Sampai di Soekarno Hatta kita kayak teroris, Pak. Bawa bom kayaknya nih. Di negara sendiri, negara yang katanya mayoritas Islam, aneh pakai pakaian muslim, betul atau tidak? Udah mulai hilang nih athar. Wajar kalau doa kita jarang dikabul sama Allah, hidup pada susah mulu, wajar. Dulu di saat perperangan Qadisiyah, sebagai penutup nih ya, sorban saya udah mulai berat nih. Tadi kan ceramah pertama udah ketawa mulu kan tuh. Ya biarin sekarang tegas dulu dikit dah. Ya, biar pada ingat dikit. Kadang-kadang maulid bertawa mulu. Pulang-pulang pada sakit perut, masuk angin, dikerokin dah ujung-ujungnya dah. Jelek banget pulang maulid tuh dikerokin, ya kan? Di zaman itu perperangan di saat itu dipimpin oleh Al-Qa'qa' ibn Amr. Dipimpin lagi oleh Al-Muthanna ibn Haris. Banyak para panglima-panglima perang pada saat itu di zaman era kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini umat Islam perang melawan orang kafir 3 hari 3 malam. Tempur, apa yang terjadi? Umat Islam di saat itu kalah. Akhirnya datang lagi, "Wahai Amirul Mukminin, kita kalah dalam perperangan. Coba tolong kirim bantuan." Dikirim lagi ya Sayyidina Umar bin Khattab. Perang lagi 3 hari 4 malam, masih kalah juga umat Islam di saat itu. Minta lagi pertolongan, "Wahai Amirul Mukminin, kita kalah lagi dalam perperangan. Coba tolong kirim lagi bantuan." Di saat itu Sayyidina Umar bilang, "Apa dosa yang kalian lakukan sehingga Allah memperlambat memberikan kemenangan terhadap umat muslimin?" Di saat itu panglima perang semuanya meriksa para prajuritnya. Ternyata prajurit meninggalkan salah satu sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sunnahnya bukan yang bangun malam, bukan. Sunnahnya bukan yang sholat duha, bukan. Bukan yang tahajud, tapi sunnah yang sangat remeh. Berapa banyak prajurit yang sudah mulai meninggalkan yang namanya siwak. Tahu siwak, tahu? Tahu siwak nggak? Siwak, tahu siwak? Cuman lantaran siwak Allah tunda kemenangan pada saat itu kepada umat muslimin. Siwak itu hal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Umar Ibn Khattab bukan ngirim pasukan, tapi ngirimin kayu arak. Dikirimin kayu arak sampai di mana di medan pertempuran itu siwak dibagi-bagi, dipotong-potong, dibagiin semua ke prajurit. Di saat itu tempur, alhamdulillah Allah menangkan umat muslimin, asbab tidak lagi meninggalkan sunnah baginda Muhammad SAW. Coba deh, wajar nggak kalau doa kita jarang dikabul? Kita ini sama Nabi jauh, sama sunnah-sunnah Nabi udah mulai nggak open. Makanya kata Nabi, bada'ad-dinu gariban wasayaudu gariban. Ini agama dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali nanti satu masa ini agama akan asing juga di hadapan manusia. Coba zaman sekarang kita datang ke tempat rame pakai kain, pakai koko, diliatin orang. Betul atau tidak? Udah nggak lagi pede umat muslim dengan pakaiannya. Udah nggak lagi pede muslimah dengan pakaian muslimahnya. Udah nggak lagi pede pemuda pakai pakaian muslim. Kadang-kadang mau Jumatan aja peci kagak dipakai bocah lagunya. Betul atau tidak? Maka agak pakai songkok, disisir doang tuh rambut. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Rambutnya disisir, pakai baju sama namanya sembarangan. Naudzubillah min. Perhatiin lagi yang model-model begini nih, kita kuatin lagi. Ini tujuannya maulid. Kalau emang benar kita meneladani akhlak Nabi Muhammad, ayo mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari rumah kita, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan ini kadang-kadang udah minum berdiri pakai tangan kiri, nyiplak lagi kayak kuda. Ada nggak tuh begitu tuh? Kadang-kadang juga tempat maulid, subhanallah, masih kejadian yang model begitu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan inti dari pembahasan saya, inti dari ceramah saya, ayo bareng-bareng sebagaimana tema kita pada malam hari ini, tingkatin lagi sunnah baginda Muhammad SAW. Jangan pernah mau kita diadu domba oleh siapapun. Ayo perkuat lagi persaudaraan kita, satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling merangkul. Jangan main sikut-sikutan, jangan main jangan main iri-irian. Udah buang-buangin dah tuh. Ini kadang-kadang Pak, maaf, ada yang muda ilmunya ada, lu kan bocah baru kemarin sunat aja gue yang megangin lo, makan garam kayak duluan gua sama lo. Ada nggak tuh begitu tuh? Nggak boleh begitu. Biarin, biar kata muda ilmunya ada sama dia. Suruh ngapa-ngapain, biarin, nggak apa-apa. Kita yang tua dukung, yang muda juga begitu. Biar hormat sama yang tua. Biar apa? Biar ada namanya ta'zim sama yang tua. Jangan main dulu-duluin baik. Biar rukun, biar kompak lagi kita ini di wadahnya baginda Muhammad SAW. Ayo bareng-bareng kita rapetin lagi, kuatin lagi silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua intinya adalah jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad di kehidupan kita. Yes, di sehari-hari kita, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus karena Allah, dengan hati yang ikhlas untuk Nabi Muhammad SAW, semua hajatnya, permintaannya, doanya, cita-citanya, harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sedang punya hutang segera Allah lunaskan hutangnya.
yang sedang punya urusan, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan dalam semua urusannya. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir, kalau emang di keluarganya ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan di antara kita kalau ada yang sedang kesulitan, Allah angkat kesusahannya. Dan mudah-mudahan di antara kita yang mungkin belum ketemu jodoh, Allah berikan kasih jodoh yang hasanah. Allah, dan kita yang sudah menikah, Allah berikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kampung Bulak Tinggi senantiasa Allah berikan rahmat, Allah berikan anugerah. Dan mudah-mudahan para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, Allah berikan istiqamah untuk menyebarkan ilmu-ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjabat tangan dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, mendapat telaganya Nabi Muhammad, bernaung di bawah benderanya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir digolongkan oleh Allah orang-orang yang senang dunia dan akhirat, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawaitum antumul jami' min nawaya salihah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi haqiqha bisirril Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata-kata yang kurang enak, yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Maksud hati ingin memeluk gunung namun apa daya tangan tak sampai. InsyaAllah lain waktu kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Nagib bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Taha Al-Haddad yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan dan membawa pulang nasihat serta